Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadyi hadu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumi fi tarain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah, sama-sama kita hormati orang tua kita Pak Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Ikas, Ustaz Hilmani, Ustaz Syamsuddin, para saitis semua, para hujat hadirin jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di majelis ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim kita suratul Fatihah Imamil Fadil Syekh Muhammad Nabi Syafi'i Rasulullah Izin Sahib Mu'alif al-Kitab Syekh Muhammad Samarkandi al-Izin Yazim Muhammad Yazim Muhammad Nafaqah hadar al-Masjid la hadrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah yang kedua. Ini lagi banyak yang pada sakit kayaknya nih ya. Baca Fatihah, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan. Yang sehat mudah-mudahan senantiasa selalu dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah ala hadhihi niyyah kuliniyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita bab ahwal kiamati wa afza'iha. Ya, ke bab selanjutnya, bab tentang dahsyatnya hari kiamat ya, dan kengerian yang ada pada hari kiamat itu. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala akhbarana al-Khalil ibn Ahmad qala akhbarana Yahya ibn Muhammad ibn Sa'idin qala hadatsana Muhammad ibn Mansur al-Tusi qala hadatsana Yahya ibn Ishaq as-Salih qala hadatsana Ahmad ibn Luhay'ata an Khalid ibn Imran an al-Qasim ibn Muhammadin an Aisyah radhiyallahu ta'ala wa anhum qalat. Jadi riwayat panjang ujungnya dari Aisyah. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Aisyah bilang, "Qultu ya Rasulullah." Aisyah ini bininya Nabi. Ya, bini Nabi tetap manggilnya ya Rasulullah. Ya, enggak ada manggilnya Bang. Ya, beb itu enggak ada. Tetap manggilnya walaupun suaminya tetap makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian. Jadi enggak boleh ada yang ngaku-ngakuin bapak gue engkau enggak, semuanya itu. Makanya manggilnya ya Rasulullah. Siapapun, Hasan, Husain manggilnya ya Rasulullah. Enggak manggil kakek enggak. Tetap manggilnya siapa? Ya Rasul. Karena itu sudah ada perintah di dalam Al-Quran. Maka Aisyah pun memanggil Rasulullah dengan panggilan ya Rasulullah. Dia nanya, hal yazkurul habibu habibahu yaumal qiyamah. Ya, apakah nanti pada hari kiamat seorang kekasih
seseorang yang saling mencintai akan ingat dengan orang yang dia kasihi, orang yang dia sayangi nanti. Ya kalau orang namanya laki bini pasti saling anak sama bapak, sama ibu, saudara. Itu kan mereka saling mencintai. Artinya ditanyakan oleh Isa, apakah nanti mereka orang-orang yang di dunianya pada saling kasih mengasihi, saling menyayangi, punya ikatan keluarga dan lain sebagainya. Apakah nanti di hari kiamat mereka masih pada ingat? Apa kagak? Masih kenal apa kagak? Laki sama bininya, anak sama bapaknya, sama ibunya dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma inda salasi mawadi'a fala. Ya. Ini orang-orang yang seperti ini, ya. Kata Rasulullah, di 3 tempat itu mereka nggak akan ingat, nggak akan kenal semuanya. Selain itu berarti dikenal. Tapi emang di kiamat di hari akhir emang posisi emang gitu-gitu doang udah. Yang pertama indal mizan, hatta ya'lama imma ayyakhifa wa imma ayyathqala. Yang pertama adalah pada saat mereka berada di mizan, di timbangan amal perbuatan. Nanti amal kita itu bakal ditimbang. Ya. Timbangan tuh. Beratan mana ya? Sehingga dia tahu mana beratan lebih ringan atau lebih berat. Jadi pada saat ditimbang amal, itu orang semuanya udah fokus dengan timbangannya sendiri. Jadi kalau seandainya kita punya bini, bini kita timbangannya kebaikannya banyak, ngaji mulu. Lakinya kagak ngaji-ngaji. Ya ternyata lakinya timbangannya kurang dikit, kurang seperapat, kurang seonda. Ya kurang seon lagi gue. Nah bininya lebih banyak dia ngomong. Bagi gue timbangan lu gue kurang dikit nih katanya nih. Nggak ada urusannya udah. Ya kalau udah urusan begitu, amal udah masing-masing. Biar katanya kurang dikit banget pengen minta sama temen dekat. Sama abang, sama saudara, sama bapak, sama ibu. Itu orang udah nafsi. Masing-masing. Dia yang dipikirin timbangan gue cukup apa kagak nih. Cukup apa kagak. Ya, yang ada kadang justru malah nyari. Ya, ternyata pas ditimbang ternyata amalnya kurang. Tapi ternyata lo katakan ente masih punya catatan sama dia no. Dia pernah ngutang sama ente belum dibayar. Iya kan? Berarti kebaikannya diambil. Enggak ada itu saya bayar sekarang dah. Berapa utangnya? Kopi doang katanya, kopi segelas. Iya, kopi segelas berapa? 3.000. Tapi ini udah gak ada duit lagi. Yang diambil apa? Amal kebaikan kita. Maka itu yang pada suka-suka begitu tuh dulu. Kita kalau sekolah dulu masih baru kecil, kadang-kadang kalau makan di kantin, makan bakwan 5, ngakunya 3. Ya. Itu ada catatannya tuh di hari kiamat tuh. Jangan dikira itu yang begitu-begitu. Ya, ntar gara-gara gini, aku masuk neraka gara-gara bakwan atu. Gara-gara bakwan atu masuk neraka. Nah, timbangan ini bakwan atu kurang, belum dibayar dulu. Itu jadi di situ di timbangan itu nanti semua akan diselesaikan. Makanya di situlah kalau kita nyari keadilan di dunia, ya nggak bisa ketemu. Gimana juga nyari keadilan? Makanya kemarin saya ngomong sama orang komplek Pomat. Ya. Katanya orang sono nih orang-orang katanya orang-orang kampung nih Pak Haji ini ngakuin nih tanahnya dia pada. Kan lapangan Pomat lagi dibagusin tuh. Ya saya bilang ini emang dulu tanahnya ngerampok dulu. Ya itu tanah Pomat, itu ngerampok dulu Cakrabirawa dulu waktu itu masih. Ya orang-orang tua saya itu kakek saya itu kakek dari mertua itu begitu kan dibawa ke Guntur sono. Iya. Penjara sono. Suruh tanda tangan, bayar kagak di zaman dulu itu udah, ya kan? Habis zaman Soekarno lewat Cakrabirawa masuk lagi zaman Orde Baru Soeharto, sama juga tentaranya begitu juga. Ya begitu udah. Jadi banyak di antara mereka yang masih pada punya surat asli. Surat asli masih pada punya, tapi apa bisa ngelawan kalau udah begini kan susah udah. Ya, itu kayak begitu. Ya kayak ya no, MBAU sono. Emang tanah siapa itu? Ya kalau dulu mah main ambil-ambil aja udah. Nggak mau bilang apa kita orang kampung. Keadilan kita cari.
Di dunia nggak ketemu. Nyarinya di mana? Ntar di akhirat. Motor kita hilang nih lagi ngaji, udah. Ntar di akhirat ketemu nggak? Nih yang ambil motor lu nih orangnya nih, ya kan? Udah masuk neraka paling bawah lagi kan? Oh ini ente belum ambil, ambil nggak? Ambil lah motor, lumayan nih. Kita punya dosa kita dikasih ke dia, orang dia pahalanya udah habis nyolong mulu. Kan habis dosa kita kasih ke dia, timbangannya makin nyusruk aja tuh kejahatan nih udah gitulah, kita dosa kita makin kurang nih enggak, pahala kita jadi naik gitu, jadi kayak begitu ditimbang. Makanya orang nggak bakal ingat itu, masing-masing mereka akan memikirkan diri masing, gue selamat apa kagak ini, gue selamat apa kagak, mau anaknya pak tukut pak bagi apa pak dikit pak, atau doang pak dikurang dikit pak, nggak ada urusan, gue nggak kenal sama lo. Udah puyeng urusan gue nih gitu, urusan gue udah puyeng, lu nggak aja di sini. Jadi kayak begitu. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anak nanti bisa nuntut orang tua. No, saya nggak pernah disekolahin agama sama bapak saya, betul. Bapaknya udah di surga, panggil lagi, sini panggil. Kenapa? Ini anak ente ngadu, ente katanya nggak pernah nyekolahin agama nih anak. Emang bener begitu? Panggil lagi, urusannya panjang lagi. Ketika udah enak-enak di surga dipanggil. Jadi begitu tanggung jawab kita sama anak semua. Lalu kemudian, jadi itu ya, di mau ringan, di mau berat, ya dia baru ingat di situ. Lalu wa inda tatayuris suhuf, imma ayyu'ta biyamini wa imma ayyu'ta bishimali. Pada saat pemberian catatan, nanti kan dikasih itu. Ya. Ada yang lewat tangan kanan, ada yang lewat tangan kiri. Dalam riwayat ada yang min wara'i zahrin, dari belakang. Itu lagi pada nungguin hasil. Orang lagi bingung, orang lagi ujian nih. Ya, ujian nunggu hasil pengumuman. Lagi dibacain. Kalau lagi di Gontor tuh, kalau anak lagi tes tuh kan diumumin tuh. Yang lulus nomor 1271. Itu gak boleh yang berisik tuh, diem semua. Biar kata orang banyak banget, diem semua dengerin nomornya. Waduh, kalau nomornya lewat, lewat. Gak lolos. Gontor 2 dah, Gontor 2 ntar gak lolos juga. Gontor 3 gak lolos juga. Akhirnya gak ada yang lolos, ulang lagi dah ini. Itu kayak sepi semua. Orang tuh mikirin apa? Mikirin dirinya. Gak mungkin dia mikirin orang, dia mikirin nomornya dia. Nomor ujian gue lulus gak nih. Nomor, udah orang mau gini, gak ada urusan. Jadi dia gak akan ingat dengan kekasihnya yang di dunia itu semua. Laki bininya udah gak ingat, udah dia lagi mikirin. Ini ntar dikasih tangan kanan apa? Tangan kiri urusan. Udah gak ingat lagi. Ayo tabiyamini wa imma ayo abishimalihi. Lalu yang ketiga, wahina yakhruju unukun minan nar fayantawi alaihim wa yaqulu ukiltu bi thalasin ukiltu biman da'am Allah ilahan akhar wa bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man la yu'minu bi yaumil hisab. Nanti ada disebutkan dalam hadis ini, ketika yakhruju unukun itu leher, kayak batang leher yang keluar nanti dari neraka, maka dia akan melingkari orang-orang itu semua. Lalu dia akan ngomong, aku diserahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tugas atas 3 golongan orang. Yang pertama, aku diserahi, ditugasi untuk orang-orang yang ya memohon kepada selain Allah Subhanahu. Jadi dia mohon sama Allah, tapi bahasa kita mempersekutukan Allah. Jadi dia sembahyang juga, tapi mempercayai dukun-dukun, pada begitu. Makanya mendukun jangan percaya. Dia kalau lagi bener, lagi kebetulan aja bener. Iya begitu. Kayak pengobatan kadang, wah di sana ditepok doang, udah setruk ditepok doang lari gitunya. Nyampe di rumah, gempor lagi. Kadang-kadang ada yang namanya pakai ilmu sihir gitu, ada tuh. Ya namanya kita usaha. Teman ketika sudah keluar dari jalur syariat, syarat-syaratnya jangan diikutin. Pak nih mesti motong ayam yang darahnya hitam nih Pak. Ayam hitam semua. Ada tuh ayam itu pasar itu ada tuh ayam hitam semua. Ya, semuanya hitam, apa dagingnya hitam. Darahnya hitam. Mahal. Tuh ayam perdukunan namanya yang begitu.
Ya, ayam cuman tuh syaratan gitu. Macam-macam dah tuh. Ya emang di Pulau Jawa ini kan ilmu-ilmu kejawen itu kan memang dari dulu memang kental, kuat. Ya emang kuat. Ya. Jadi aku diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang biman da'a ma'allahi ilahan akhar. Orang yang menyembah kepada Allah tapi disertai dengan Tuhan yang lain. Artinya orang yang mempersekutukan Allah. Orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah ini tugasnya dia dah nih. Leher yang akan nanti terbang. Ya, dia nyari itu. Lalu juga wabikulli jabarin anid. Para pemimpin yang semenang-menang. Ya orang-orang yang pada keras kepala. Yang susah dibilangin dan lain sebagainya. Wabikulli man la yu'minu biyaumil hisab. Dan juga atas mereka orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Saat sini saat. Ya orang-orang yang tidak beriman dengan hari yaumil hisab, hari perhitungan hari kiamat. Lalu fayantawi alaihim hatta yarmiya bihim fi ghamarati jahannam. Maka kemudian dia akan ngelingkarin itu orang sehingga kemudian mereka akan dilempar ke dalam ghamarati jahannam, tempat penyiksaan yang ada di dalam neraka Jahannam. Lalu dikatakan wali jahannama jisrun adakku minas sya'ri. Dan di neraka Jahannam itu ada satu jisrun, jembatan. Ya. Adakku minas sya'ri, yang lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Ya. Alaihi kalalibu wa hasyakun. Di atasnya ada ranjau-ranjau berupa duri-duri itu. Ya, ranjau dan duri-duri yang banyak. Ya. Jadi kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar, itu kan yang namanya jembatan itu kan membentang di antara mauqif dengan surga. Wa im minkum illa wariduha. Dan tidak ada di antara kalian melainkan semua akan melewati itu semuanya. Jadi orang tuh kalau mau ke surga harus melewati jembatan ini. Jadi ini padang mahsyar, mauqif tempat orang kumpul. Ini surga. Ini harus lewat sini. Nah, ini adalah bawahnya neraka. Jadi mau nabi, mau apapun, siapapun kalau mau kemari akan melewati ini. Motong jalan aja tempat lain, nggak ada lagi, udah jalanan itu doang. Itu emangnya apa? Udah nggak ada tikus di sono, jalan tikus. Udah harus lewat semua. Ya makanya kan disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar, itu nanti jalanan itu ada tanjakan, ada datar, ada turunan. Itu tanjakan 1000 tahun, datar 1000 tahun, turunan 1000 tahun. Itu nanti di setiap 3000 tahun ada satu pos pertanyaan. Pos pertanyaan ditanya tentang sholatnya dia, tentang puasanya dia, tentang zakatnya dia, tentang hajinya dia. Lalu kemudian tentang toharohnya dia. Lalu tentang hubungannya dia dengan masyarakat, suka nggak dia berbuat zolim. Lalu tentang baktinya dia kepada orang tua. Jadi ada 7 pos yang akan ditanya itu mereka semua. Jadi kalau ada 7, satu pos itu butuh 3000 tahun. Kalau ada 7 berarti 7 kali 3, 21.000 tahun kita baru bisa sampai di. Dan disebutkan api yang ada di situ bukan dari bawah begini, itu apinya gulung. Jadi kita disuruh lewat. Kira-kira bisa lewat nggak kita? Logika akal nggak mungkin bisa lewat. Jalanan udah lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Udah gitu api juga. Nah itu semua kembali kepada amal. Makanya yang dalam bahasan kemarin gitu kan dibilang, ya kita ini masih hidup, masih punya modal. Ya modal kita masih ada, modal kita hidup.
ketika kita hidup kita bisa ngumpulin amal baik. Yang orang mati udah gak ada modalnya lagi, habis udah. Ini modal yang kita punya, hidup. Kalau kita hidup kita bisa pergi tahlilan, kita bisa pergi ngaji, bisa amal-amal yang lain banyak bisa kita lakukan. Tapi kalau orang udah mati, dia udah gak punya modal lagi. Mau ngapain lagi? Ya tinggal misain yang ada aja yang dibawa. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi perjalanannya gitu, banyak duri-durinya itu perjalanan dan lain sebagainya. Sekarang kita kalau disuruh jalan nggak pakai sendal, lalu di jalanannya ditaruhin paku payung mau beling, kaca dipecah-pecahin. Kira-kira gimana kita jalannya? Ya. Tapi kuda lumping bisa tuh pada ya. Kuda lumping. Makanya kuda lumping tuh. Kalau sekarang udah nggak ada ya, tampil dulu masih kita kecil masih banyak tuh kuda lumping. Ya di lapangan-lapangan, masalahnya lapangan udah kagak ada sekarang. Dia mau tampil juga susah. Makanya kan dia ngomong dulu sebelum dimulai. Ya, mohon satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Yeah. Begitu, emang gitu. Kalau ada yang gangguin kusut urusannya. Gitu, bahaya. Itu emang ilmu setan. Itu kan dari mana? Dari Banten dulu semuanya gituan. Emang buat lawan Portugis. Ya habisnya gimana dah, mau pakai ilmu gimana lagi emang, udah dah yarin dah, yang penting menang. Campuran dah. Makanya kadang-kadang orang-orang tuh yang pada ngambil-ngambil ilmu begitu-begitu, ya bisa makan beling gitu. Ya itu sih ilmu-ilmu yang begitu mesti dibuang sebelum mati, terrepot ente mati yang begitu-begitu diamalin ilmu. Ya kan? Mau jadi preman zaman sekarang kuasain ilmu-ilmu yang canggih-canggih aja dah, ilmu komputer tuh biar canggih, biar enak tuh. Orang-orang sekarang nih bikin-bikin gituan, ya. Itu bisa duit, biar di rumah doang nih duitnya bisa banyak. Ya kan, channel-channel itu banyak tuh. YouTuber tuh gajinya bisa 500 juta sebulan. Cuman gitu-gitu doang tuh. Ente juga bisa, padahal bikin yang aneh-aneh aja. Ya, kalau ente bikin yang aneh, orang pokoknya bilang apaan nih gitu. Pokoknya ntar ente kan bakalan diserang tuh. Ya, ente hina Islam dah pokoknya dah. Tarangnya dah pokoknya. Nih Ikas nih mau terkenal nih ngajarnya ngaco gitu Kas. Wow, ramai orang pada lihat semua tuh. Banyak tuh yang lihat channel YouTube-nya tuh. Wah, banyak tuh yang nonton udah ribuan, dapat jutaan udah dapat itu dia ntar. Begitu, makanya kadang-kadang orang-orang tuh pada pintar bikin begini-gini, orang pada baca semua. Wah, dia mah girang, alhamdulillah gue dapat duit ya lu. Nah, kitanya aja pada yang kagak ngerti. Ya. Kita pada ngelihat bahasanya tuh kita jelekin dia, sebenarnya kita ngasih duit ke dia. Makanya kalau ada yang begitu jangan diviralin, diemin aja udah. Ente viralin, girang dia jadi terkenal. Ingat ya, dalam ilmu politik ini, ilmu politik begini. Orang itu kalau dia mau terkenal, dia mesti lawan orang hebat. Ikas nggak terkenal, dia pengen terkenal. Ada orang siapa nih top, ente jelek-jelekin dia, tuh ini jelang, gitu. Ya nggak apa-apa, ntar masuk penjara ditangkap ini. Tapi dia punya nama naik, gitu. Begitu emang begitu caranya. Nusron Wahid, siapa yang kenal Nusron Wahid dulu? Ya kan? Waktu di TV-an dulu ngomongnya ngaco aja deh. Emang begitu, saya kenal orangnya, ngobrol. Begitu emang caranya begitu. Ngomong orang pada nggak demen, wah. Tapi kemudian orang jadi kenal. Nah sekarang jadi wakil PBNU. Itulah. Ya, jadi yang kayak gitu. Dulu siapa lagi tuh? Yang orang NU juga tuh, yang ngomongnya ngaco juga tuh pada. Sekarang juga jadi udah pada itu, bener teman kadang-kadang begitu caranya. Ada satu syair makalah gitu, Khalib tu'rab. Ente bikin sesuatu yang aneh, ente bakal dikenal sama orang. Khalib tu'rab. Bikin yang aneh-aneh, yang bertentangan sama orang banyak, maka ente akan dikenal sama orang. Itu begitu. Hah? Ya jadi begitu. Jadi itulah makanya bikin yang gitu. Begitu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali nyeberangin itu yang dibutuhkan amal soleh. Udah nggak ada yang lain dah. Ya, kita nggak bakal bisa ngelewatin kalau bukan karena amal soleh kita. Maka wan nasu yamurruna alaihi kalbarqil khatib. Manusia ada yang melewati jembatan itu seperti
kalbarqil khatib. Kilat. Ya. Kilat cepat enggak? Ya, kilat cahaya. Yang paling cepat itu kecepatan cahaya. Saat ini kecepatan cahaya itu belum ada yang nandingin. Kecepatan suara masih kalah sama kecepatan cahaya. Senter, tek, cepat langsung nyampe. Kalau suara, kadang kalau jauh tuh suka telat nyampenya. Tapi kalau senter cahaya, langsung. Berapa cepat itu kecepatan cahaya? Itu cahaya makanya. Makanya kan kalau dibilang, kalau jin itu kadang-kadang mereka tuh kecepatan cahaya tuh. Perasaan tadi ada yang lewat, emang bener ada yang lewat. Cuman karena dia cepat. Sehingga seolah-olah kayak ada yang lewat sekelebatan. Tapi kita gak bisa nangkep. Kenapa? Karena gerakan dia emang cepat. Emang bener dia lewat barusan. Cuman karena cepatnya gerakan dia, mata kita nggak bisa nangkep. Itu begitu. Perasaan gitu kayak yang lewat. Memang ada yang lewat barusan. Cuman mata kita kalah cepat dengan pergerakannya. Lalu wakarrihil asif, ada yang berhembusnya seperti angin yang berhembus. Angin. Ya lebih lama dah gerakannya. Gitu. Fanajin musallamun wa mahdusun muslamun wa makbubun finnari ala wajhi. Ya kalau fanajin musallamun, yang selamat ya selamat sejahtera. Ya. Tapi yang wa mahdusun muslamun, yang jatuh ya tersungkur udah. Pokoknya begitu aja udah. Ya. Wa makbubun finnar ala wajhi, mereka akan terjatuh itu terbanting di bagian mukanya. Artinya tersungkur, mukanya duluan yang jatuh. Bahasa kita nyungsep. Kalau nyungsep kan mukanya duluan yang jatuh gitu. Itu nanti bergantung kepada amal-amal kita. Makanya hadirin rahimakumullah, yang namanya melewati itu semua memang sesuatu yang berat. Maka dalam kitab dikatakan nanti ada umat Nabi Muhammad yang lagi duduk di sini nih, di mauqif dia lagi duduk. Dia bingung mau nyebrang gimana. Dia mau ke surga, yang lain udah pada jalan, dia ketinggalan. Iya kan, jalan gimana? Bengong, dia nangis. Lalu ada yang nanya, ente ngapa nangis? Mau nyebrang sono, nggak berani. Ente siapa? Anda umatnya Nabi Muhammad. Itu umatnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian karena dia dulu rajin di Masjid Al-Mu'awanah nih ngaji, sholat jamaah, itu nanti Allah datangkan tuh kendaraan buat dia nyebrang bareng-bareng. Isinya siapa? Ya isinya orang-orang yang suka di masjid. Yang kalau kita ngaji yuk berangkat. Ada yang ngaji yuk lu duluan ntar ke belakangan. Nah yang gitu gak bisa ngikut ntar tuh. Mau ngikut dong. Nah lu kemarin gua ajak iya doang duluan. Sekarang kira-kira lu mau naik gak ada urus. Gitu akhirnya dia naik tuh. Dengan perantaraan masjid yang dulu dia sering hadir di situ. Dia sering nyumbang. Dia sering ikut ngaji, sholat jamaah dan lain sebagainya. Maka naiklah dia di atas masjid itu, kemudian masjid itu akan jalan melewati itu semua. Sehingga kemudian akan sampai di surga. Jadi ada banyak keistimewaan. Makanya ini masjid yang kita dudukin nih. Begitu, dia ngenalin orangnya. Ya. Nah kita sembahyang aja kan pindah-pindah sholat sunat. Sono. Tujuannya apa? Biar jadi apa nih tanahnya? Jadi saksi. Makanya nih, biar jadi saksi kita disuruh pindah-pindah. Dia tahu. Makanya yang jarang-jarang kemarin ntar mau nimbrung. Ya, pintunya keburu ketutup, mau naik. Bukain dong. Wah gak ada. Kunci gak ada. Gitu. Biar kayak teman akrab gitu ya. Ya. Gak ada ceritanya dong. Dada aja dada. Gitu. Ya, semua bergantung apa? Amal kita. Wa haddatsana Muhammad bin Fadl. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Ibrahim bin Yusuf qala akhbarana Abu Muawiyah an Al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma bainan nafkhataini 40 sanatan summa yunzilullahu minas sama'i ma kamani rajuli yambutuna kama yanbutul baqal. Jarak di antara dua tiupan. Ya. Di antara dua tiupan. Nanti ada yang namanya tiupan sangkakala. Ya.
Itu jaraknya 40 tahun. Lalu setelah 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Yanzilu minas sama'i ma'. Allah akan menurunkan hujan dari langit. Maka hujan yang turun itu kamani rijal, seperti air spermanya orang laki. Kamani rijal fayanbutuna kamanya butul bagam. Maka kemudian akan menumbuhkan dari sebab hujan tadi sayuran-sayuran. Sebagaimana sayuran tumbuh, itu nanti tubuh orang yang tadi tinggal tulang-tulang, itu dengan hujan selama 40 hari berupa sperma laki, itu yang tadi tinggal tulang, itu akan kebentuk lagi jasad. Dagingnya, kulitnya, mata, semuanya akan kebentuk. Dari hujan yang 40 hari itu. Jadi akan menumbuhkan itu. Dan makanya orang kalau mati, satu hal yang gak hancur dari tubuh manusia itu tulang ekor. Karena nanti manusia akan dibangkitkan lagi itu dari bagian tulang ekor. Ini manusia sebenarnya punya tulang ekor nih di belakang. Tulang ekor. Jadi nanti itu dibangkit tuh manusia tuh ketika turun hujan itu dari tulang ekor itu kemudian kebentuk semua. Tangannya lagi, mata semuanya. Itu makanya hadirin rahimakumullah. Itu nanti kita belum ketahuan kapan itu dia akan turun tuh hujan seperti itu. Wa akhbarani thiqah bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala bi asanid mukhtalifatin. Telah mengabarkanku secara thiqah dengan sanadnya dari Abu Hurairah dengan sanad yang berbeda-beda bunyinya. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lamma faragallahu ta'ala min khalqis samawati wal ard khalaqas sura." Ketika Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian menciptakan sangkakala. Sangkakala. Fa'atahu Israfil. Lalu kemudian sangkakala ini diberikan kepada malaikat Israfil. Fahuwa wadi'uhu ala fami syakhisan bi basari ilal arsy yantajiru mata yu'maru. Maka kemudian Israfil meletakkan sangkakala tersebut yang modelnya kayak tanduk begitu. Berarti kalau tanduk itu yang kecil di mulutnya, yang gede di luar. Kalau yang gede di sini suaranya kecil jadinya kan gitu. Yang kecil di mulutnya gitu. Ditaruh di mulutnya Israfil. Israfil juga bukan kecil, gede. Lalu kemudian ditaruh di mulutnya sambil dia membuka matanya, syahisun bi basarihi, sambil dia mandang ke arsy, menunggu kapan diperintahkan sama Allah untuk niup. Jadi Israfil itu dari dulu diciptain, begitu aja kerjaannya udah. Nggak ngapa-ngapain dah, sembahyang kagak, puasa kagak. Meganginan aja dah. Nah, emangnya manusia disuruh sembahyang, disuruh puasa, malaikat mah kagak. Dia nggak pada, gue pegel banget nih. Kapan disuruh niup nih, megang doang begini aja katanya. Maka disuruh-suruh. Malaikat mah la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah maksiat sama perintah Allah dan selalu melaksanakan Allah suruh. Biar kata dari diciptain suruh sujud, nyampe kiamat sujud aja udah. Disuruh megang sangkakala, udah deh ngeliat aja ke langit. Kali dia pegel, gue pegel banget nih, capek. Taruh dulu apa dah? Gue mau ngerokok dulu katanya, kagak, Israel tetap aja gitu. Kalau manusia kali ditaruh dulu. Begitu udah. Qala qultu ya Rasulullah. Wa masur. Ya Rasul, itu sangkakala itu apaan ya Rasul? Qala qarnun min nur. Sebuah tanduk yang terbuat dari cahaya. Qultu ya Rasulullah, kaifa huwa? Ya Rasul, gimana tuh bentuknya? Ya tanduk yang terbuat dari cahaya. Qala azimud darah walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan la azmu daratihi ka ardis sama'i wal ardi. Dia punya azimud darah, lingkarannya gede. Bulatannya besar. Demi zat yang telah mengutusku sebagai nabi dengan kebenaran. Ukuran besar lingkaran bulatan itu seperti luasnya langit dan bumi.
Pernah nggak nonton bola di Senayan? Ada orang kan suka pakai trompet tuh yang ditiup tuh. Yang apalagi yang kompak. Kita di samping itu budek kuping kita rasanya. Nah itu baru kecil. Segede gimana udah gede itu trompet. Kalau lagi nonton bola. Enggak pernah nonton bola kali di Senayan ya, nontonnya di TV mulu. Lain nonton bola di Senayan sama nonton bola di TV nggak sama. Kalau di Senayan tuh nonton bola kalau gol itu kayak gempa bumi. Ya kalau kita yang menang, kalau kita yang kalah mah diem aja. Nah, yang ada kalah mulu nonton di sana. Ya gitu, jadi begitu. Wah kalau lagi nonton bola gol tuh kan pada goyang semua tuh. Goyang itu Senayan nah. Yang dulu yang sekarang nggak tahu sebelum naik. Dulu goyang kalau orang ini apa kagak rubuh nih? Tapi emang luar biasa tuh. Buatan tahun berapa dulu tuh? Zaman Soekarno ya. Uni Soviet dulu tuh yang bikin arsiteknya tuh. Itu kalau lagi goyang semua tuh. Goyang, embel. Makanya berapa banyak stadion ada yang rubuh. Nono orang seadanya goyang. 120.000 itu Senayan dulu muat. Sekarang kan udah dikurangin kapasitasnya. Kalau kan cuma 76.000 sekarang. Itu begitu. Itu ada yang pakai trompet gitu, kuping kita budek rasanya. Wah. Itu kecil. Gimana kalau trompetnya segede langit dan bumi? Kira-kira trompetnya segede gitu. Ya Allah, gaya gimana suara? Ya, gitu. Ente pernah dengar suara musik, nonton musik langsung live? Ente diri di depan, nggak usah dah kalau ada orang lagi kawinan yang manggil orkes tuh ente diri lagi makan nih, makan di depan speaker. Ya. Lagunya dangdut lagi koplo. Udah dada kita lagi gugup. Ya itu kalau yang speakernya bagus, kalau yang jelek sih sember suaranya gitu. Itu yang segitu aja dada kita udah sakit. Ya, kuping kita sakit. Bagaimana dengan kalau sangkakalanya dikatakan kata Nabi diameternya seperti langit dan bumi gedenya. La Allah, kayak gimana itu? Nah sekarang kalau kita tahu makna malaikatnya segede apa yang niup? Ya jangan dipikirin udah begitu kita mau bilang apa menciptaannya Allah. Ya jangan dipikirin udah pasti gedean lagi. Nah, orang Israel aja kan disebutkan. Israel gedenya malaikat Israel andai kata seluruh air yang ada di muka bumi ini ya, air kali Ciliwung, air apanya semuanya deh. Itu diduang kepalanya malaikat Israel, setetes pun gak ada yang jatuh ke tanah. Kira-kira berapa gedenya? Tuh, kalau lagi nunjukin aslinya dia. Tapi kalau lagi nunjukin ketemu Nabi Muhammad, kalau ketemu cakep. Kalau ketemu lagi ganasnya seremnya, udah lagi marah. Ya kayak begitu. Jadi ukuran standarnya seperti itu gedenya. Air laut, air sungai, semua yang ada di muka bumi dituang ke kepala Israel, setetes pun gak ada yang jatuh. Berarti gedenya semana itu. Jangan dipikirin dah. Luar biasa. Jadi. Ini hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian yanfuhu fihi salasa nafakhat. Akan meniup malaikat Israel dengan trompet itu dengan 3 tiupan. Wa dzikra fi ba'di riwayat annahu nafkhatan. Dalam riwayat disebutkan itu ada yang bilang cuma 2 kali tiupan doang. Yang pertama nafkhatun lil halak wa nafkhatun lil ba'si, untuk menghancurkan dan untuk membangkitkan. Wa fi riwayatin Ka'ab, dan dari riwayat Ka'ab bin Akhbar dikatakan nafkhatan, 2 kali tiupan. Wa fi riwayati Abi Hurairah, dan riwayat dari Abu Hurairah itu adalah salasu nafakhat, ada 3 kali tiupan, salasu nafakhatin. Yang pertama nafkhatun lil fazai, yang pertama tiupan yang akan membuat makhluk kaget semua. Lalu wa nafkhatun lis sa'iqi, yang kedua tiupan sangkakala yang akan membuat semua makhluk hidup mati semua. Lalu wa nafkhatun lil ba'si, yang ketiga adalah untuk membangkitkan lagi yang udah pada mati untuk bangun. Fayamurullahu ta'ala Israfila fi nafkhatil ula. Maka kemudian ya ketika kiamat udah tiba, Allah panggil Israfil. Israfil, tiup. Siap, langsung.
Suaranya gimana Ustaz? Tahu, saya belum pernah dengar. Ya, pokoknya nggak tahu suaranya gimana. Pokoknya ditiup dah tuh. Gitu. Tiup, ya, fayanfuhu fihi, maka meniuplah malaikat Israel dengan sangkakalanya itu. Fayafza'u man fis samawati wa man fil ard. Maka akan kagetlah semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Yang di langit siapa? Malaikat. Malaikat juga nggak tahu, yang tahu cuma Israfil doang. Emang tugas Israfil. Dapat juga kita tugas dari dulu nungguin lama banget. Setiap. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan ini adalah firman Allah Ta'ala, yauma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka pada hari di mana malaikat Israfil meniup sangkakala, maka terkejutlah, kagetlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali mereka-mereka yang Allah kehendaki. Ya, nggak kaget gitu, biasa aja dengernya gitu. Surat An-Naml ayat 86. Maka watazalzalul ardu watazhalu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tada'u kullu hamdullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Wa tasirul wildanu syaiban wa tatirus syayatinu haribatan wa huwa qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Jadi ini sesuai dengan firman Allah. Ya, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, bumi akan bergoncang. Ya. Makanya kan sekarang ini udah lagi pada Tangkuban Perahu tuh, Tangkuban Perahu kan udah meletus ya. Tapi berita yang terakhir katanya dia ngebul lagi tuh. Ngebul lagi. Ini anak Krakatau aja masih ngebul. Ya, anak Krakatau tuh. Emaknya udah meleduk dulu, udah lama. Tahun 18-an. Ya. Iya, dulu udah kita nggak ngalamin itu. 18 ya, tahun berapa tuh ya? Ya 18. Nih anaknya, untung tinggal kembar anaknya Atuk doang. Gua kalau anaknya kembar, yang lain Atuk doang tuh. Makanya itu kalau itu sampai meletus, ya itu meletus. Itu yang namanya pangan. Apa namanya? Sebelah sana Banten Anyer itu pada ya. Habis semuanya. Makanya kalau jalan-jalan ke sana hati-hati, ya. Baca doa. Nah kalau yang namanya meletus kan gak pernah bilang-bilang. Kalau dibilang dulu enak. Nah ngebul doang, meletusnya gak ketahuan. Ngebul, ntar hilang lagi. Itu bahasa cuman, yang kayak kemarin sempat ada tsunami itu kan. Yang ada yang pada mati itu, tanggal berapa tuh? Tahun berapa? Yang ada grup band mati tuh, yang lagunya kemarin. Seventeen, ini nyanyi. Kemarin aku masih ada di sini. Akhirnya mati dia. Mati. Kenapa? Itu nggak meletup. Cuman di bawahnya doang ada yang rubuh dikit, kedorong. Airnya naik. Nah gimana kalau meleduk? Itu habis. Nggak tahu nyampe ke Ancol, kita nggak tahu juga ada urusannya. Tapi yang pasti Jakarta tiap tahun tuh turun terus 5 cm. Ya. Dunia emang bakalan hancur, udah tua. Makanya Nabi Muhammad dulu kan waktu Isra Mi'raj kan digodain sama nenek-nenek. Nenek-nenek pakai bibiran, enggak pipinya dimerah-merahin. Nabi ngeliat dan enak banget ngeliatnya kan gitu. Ya Muhammad, Nabi Muhammad jalan-jalan aja. Kan berdua sama Jibril diam aja dah. Nabi Muhammad dipanggil Mat. Belagu banget Mat nggak nengok. Panggil tuh dalam Nabi Muhammad. Lalu kemudian selesai dari situ kan Jibril ngomongnya Muhammad. Kenapa Jibril? Untung ini kagak nengok tadi. Yang manggil begitu, yang panggil gitu banget tuh nenek katanya. Kata Jibril Muhammad itu emang siapa sih tuh Jibril tadi yang manggil?
Kata Jibril, ya Muhammad, itu tadi dunia itu udah tua, itu udah tua tapi masih pengen kelihatan cakep, masih pakai orang. Ada nenek-nenek ya umurnya udah 75-80 pakai bibiran merah banget kayak ikan mas koki. Terus pipinya di merah-merahin pakai alis. Kira-kira kita ngeliatnya gimana kita ngeliatnya? Kulitnya udah pada kempot, ya Allah. Makanya Nabi Muhammad gak mau nengok, didiamin aja. Kata Jibril, ya Muhammad, untung ente gak nengok. Emang apa? Itu ibaratnya adalah perumpamaan dunia. Kalau seandainya kamu nengok ya Muhammad, umatmu nanti akan cenderung kepada dunia. Itu Nabi Muhammad gak nengok, kita aja cenderung sama dunia masih. Ya kan? Apalagi Nabi Muhammad nengok kan gitu. Gitu hadirin jamaah. Jadi udah tua emang. Ya. Jadi seperti itu. Bumi bergoncang. Ya. Orang yang lagi pada buat tazhalu kullu murda'atin amma ardoat. Orang yang lagi pada nyusuin anaknya tuh, lagi pada netein anak ya ibu-ibu. Itu anaknya ditaruh, dia pada lari semua. Kebingungan. Ya. Lalu orang-orang yang lagi pada hamil, ada yang 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Langsung pada lahiran, gugur pada kandungannya semua. Orang kelihatan lagi pada kayak mabok. Wataronasa sukara. Mereka kayak orang lagi pada mabok gitu. Ya. Tapi mereka gak ngabok. Kenapa? Karena sesungguhnya azab Allah pada saat itu sangat pedih, dahsyat. Lalu kemudian anak-anak kecil. Dan anak kecil tuh rambutnya saiban, langsung ubanan. Anak kecil tuh. Ya. Ini sekarang anak kecil jarang kan ubanan kan. Nanti kalau ada tiupan itu, kalau anak-anak pada rambutnya pada ubanan, nah itu sangkakala udah mulai. Kalau yang tua ubanan pantas. Anak kecil ubanan jarang-jarang. Kapan anak kecil ubanan? Ntar kalau sangkakala udah ditiup. Ya. Lalu setan pada lari-larian, kebingungan, ketakutan. Ya. Lari setan semuanya. Ini sesuai dengan firman, ya ayuhan nas taqu rabbakum, hai sekalian manusia, takwalah kalian, takutlah kalian pada Tuhan kalian. Sesungguhnya ya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Hari di mana kalian akan melihat orang-orang yang sedang menyusui anaknya. Mereka lalai dari mereka. Lalu kemudian orang yang pada hamil, mereka pada keguguran. Dan kalian akan melihat orang kayak mabok pada jalan pada begitu mabok pada. Orang mabok gimana sih orang mabok? Ya kalau dulu kan sering tuh kalau orang-orang kita kayak dulu mabok suka begitu, pagi-pagi tuh ada yang nyungsep di got ada. Mana pagi duit. Malak begitu, nggak ada galak-galaknya, mabok malak. Gitu. Apalagi sekarang yang pakai obat tadi. Bagi duit dong, bagi. Toyornya palanya juga jatuh yang begitu. Ya, udah kayak begitu. Jadi orang kayak mabok. Nah ini ya, mereka nggak mabok. Kenapa? Karena azab Allah pada saat itu sangat berat dan sangat pedih. Maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti masanya kan, tapi kayaknya sih mudah-mudahan kita nggak ngikutin yang begini nih. Ya. Mendingan kita sebelum datang kiamat mati duluan. Sebelum turunnya Dajjal mati duluan dah. Kenapa? Soalnya berat. Ya. Yang selamat jarang. Gitu. Makanya kalau ada yang mati duluan, alhamdulillah makanya bersyukur. Besok ada yang mau mati duluan ya. Orang kalau ngelewatin Dajjal tuh jarang yang selamat. Ya, dikit. Ya, dikit banget yang selamat. Makanya banyak kan yang nggak selamat. Makanya gitu. Sebelum itu semua gitu. Makanya kan ulama-ulama itu Allah panggilin apa? Allah sayang udah balik aja pulang sini. Pulang. Jadi orang kalau meninggal tuh Allah sayang sama dia. Saat itu orang nggak bener banget meninggal. Allah sayang kalau dipanjang umurnya nggak benernya makin banyak. Dosanya makin banyak. Makanya Allah ambil biar dosanya segitu doang jadinya nggak banyak-banyak banget. Tetap juga tadi seksa juga di sono kan. Cuman seksanya jadinya kurang. Coba kalau Allah panjangin umurnya. Nah dosanya tambah banyak lah. Maka udah gue sayang sama lu udah jangan lama-lama hidupnya dah gini. Ya biar nggak banyak kan seksaan jadi kurangan. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau orang yang amalnya baik Allah ambil, udah Allah sayang sama dia, udah cukup, udah ibadat capek, udah selesai udah. Tinggal ngerasain nikmatnya surga aja. Jadi begitu. Sebenarnya Allah semuanya sayang sama kita semuanya. Orang nggak benar Allah sayang juga. Hadirin mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.